Ada orang tuh debat, wiridan itu sunat atau ora? Dalilnya piye? Terus ada orang yang provokasi gini. Kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan. Kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran. Kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan. Cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Tadi pertama diprovokasi, wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita orang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring kan. Akhire anggere bar salat wiridan kan. Mboten dalil-dalilan cara Mbah mboten dalil-dalilan. Pernah dengar ada yang bilang, zikir setelah salat itu harus pelan. Kalau dikeraskan, katanya bid'ah. Pertanyaannya sederhana. Benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah mengeraskan zikir setelah salat? Atau justru ada dalil sahih yang menunjukkan sebaliknya? Di video ini kita tidak pakai perasaan, tidak pakai fanatisme, tapi langsung membuka hadis sahih dan penjelasan para ulama. Santai, ilmiah, dan semoga mencerahkan. Dalil utama dalam masalah ini berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir setelah para sahabat selesai sholat wajib itu sudah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku mengetahui selesainya sholat mereka karena aku mendengarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah. Maknanya sangat jelas. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir setelah sholat memang dikeraskan suaranya. Bahkan Ibnu Abbas bisa mengetahui bahwa sholat sudah selesai hanya dengan mendengarnya. Riwayat ini juga tidak berdiri sendiri. Ada penguat dari sahabat lain, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan kalimat-kalimat zikirnya setiap selesai sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Al-Baihaqi. Artinya, praktik mengeraskan zikir setelah sholat bukan hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, tapi oleh lebih dari satu sahabat dengan sanad yang sahih. Lalu bagaimana para ulama memahami hadis-hadis ini? Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar Ahlus Sunnah dan pensyarah Sahih Muslim, menjelaskan, hadis ini adalah dalil bagi pendapat sebagian ulama salaf, bahwa disunnahkan mengeraskan suara dengan takbir dan zikir setelah sholat wajib. Perhatikan baik-baik, Imam Nawawi tidak mengatakan ini bid'ah. Beliau tidak mengatakan ini sesat. Beliau justru mengatakan bahwa mengeraskan zikir setelah sholat termasuk amalan yang disunnahkan menurut sebagian ulama salaf. Ulama lain, Al-Mubarakfuri, dalam syarah Mishikat Al-Masyabih, bahkan berkata, anjuran mengeraskan suara dengan takbir dan zikir setelah setiap sholat wajib adalah pendapat yang rajih menurut saya. Kenapa beliau mengatakan rajih? Karena dalilnya kuat, hadisnya sahih, dan didukung oleh praktik para sahabat. Namun perlu kita tekankan satu hal penting, agar pembahasan ini tetap adil dan ilmiah. Tidak semua ulama mewajibkan atau selalu menganjurkan mengeraskan zikir. Sebagian ulama memilih pelan dalam kondisi tertentu. Artinya, ini adalah masalah fikih yang bersifat khilafiyah, bukan masalah akidah, bukan ukuran iman dan kufur. Yang keliru adalah ketika perbedaan fikih ini berubah menjadi saling menyesatkan. Menganggap orang yang mengeraskan zikir sebagai ahli bid'ah atau sebaliknya juga bukan sikap ilmiah. Kesimpulannya sederhana, mengeraskan zikir setelah sholat memiliki dalil sahih. Dipraktikkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh para sahabat, dan dijelaskan oleh para ulama besar Ahlus Sunnah. Kalau ada yang memilih zikir pelan, silakan. Kalau ada yang mengeraskan zikir, jangan diingkari. Karena dalam Islam, perbedaan pendapat dalam masalah fikih diselesaikan dengan ilmu dan adab, bukan dengan emosi dan tuduhan. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita, menenangkan hati kita, dan membuat kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan.